bahas mengenai satu tema, yaitu lingkungan kerja atau sering juga disebut sebagai lingkungan eksternal. Nah, kalau kita menyinggung mengenai lingkungan eksternal, berarti berbagai komponen atau unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana keberadaan bisnis. Nah, keberadaan bisnis itu maksudnya apa? Yaitu bagaimana perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan unsur yang keberadaannya di luar dari perusahaan, tetapi bisa memberikan suatu pengaruh atau dampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti apa Pak pengaruh atau dampaknya? Seperti memperoleh atau meningkatkan nilai penjualan, mendapatkan keuntungan atau laba, bagaimana melakukan upaya dalam segmentasi pasar, melakukan upaya dalam targeting pasar maupun terhadap positioning. Nah, ini dia. Nah, tolong yang belakang, depan. Kalau nggak mau kuis nih, kita kuis, nggak usah diterangin. Masa kayak anak SD mesti diancam dulu kalau mulut gitu. Nah, segmentasi itu apa? Artinya ketika perusahaan melakukan upaya dalam menghasilkan produk, dia harus memperhatikan faktor lingkungan eksternal berupa bagaimana produk tersebut akan difokuskan. Difokuskan ini maksudnya adalah bahwa produk yang dihasilkan ditujukan untuk siapa. Nah, pengelompokannya bagaimana? Contohnya, misalnya Dennis mendirikan sebuah perusahaan atau industri tekstil, maka dia harus tahu segmentasinya bagaimana. Apakah tekstil itu nanti dikhususkan untuk pakaian wanita? Apakah nanti diuraikan pakaian wanita khusus pakaian muslimah? Ataukah pakaian untuk semua kalangan? Misalnya ibu-ibu juga ada, remaja juga ada, dewasa muda juga ada, lalu untuk orang tua ada, dan lain sebagainya. Nah, ini segmentasi. Lalu melakukan targeting, yaitu memposisikan terhadap produk yang dihasilkan. Seperti contohnya lagi saya ambil misalnya ketua kelas. Nah, ketua kelas mendirikan suatu usaha industri, katakan industri tekstil. Nah, dia harus dapat memposisikan bagaimana produk yang dihasilkan menjadi nilai kekuatan. Seperti apakah produknya nanti berbasis kepada kaos bisa untuk kalangan anak muda, seperti misalnya C59, Dadaru, dan lain sebagainya. Nah, dia harus tahu bagaimana melakukan targeting untuk memposisikan suatu produk dan melakukan upaya memposisikan. Memposisikan adalah bagaimana menciptakan kekuatan terhadap nilai produk. Nah, berdasarkan dari konsumen yang dibidik. Contohnya misalnya ketika menghasilkan suatu produk dari perusahaan industri tekstil, maka dia harus tahu bagaimana memposisikan produknya dengan baik. Seperti apa nilai keunggulan yang diciptakan. Seperti misalnya contoh C59 atau Dagadu. Produk yang dihasilkan C59 dan Dagadu, apa sih yang membedakan dengan produk-produk yang lain? Seperti adanya tulisan di belakang yang memberikan humor atau motivasi dan lain sebagainya. Nah, inilah nilai kekuatan yang dibangun dalam melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, oleh sebab itu, ketika perusahaan melakukan upaya dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, ingin meningkatkan penjualan dan keuntungan yang akan dipengaruhi atau akan ada dampaknya terhadap faktor eksternal, maka faktor eksternal itu wajib mendapatkan nilai perhatian. Nah, walaupun ini tidak mempengaruhi secara langsung, tetapi bisa mempengaruhi terhadap keberadaan bisnis atau usaha yang dijalankan. Nah, contohnya seperti pernah yang dikatakan oleh Direktur Utama CEO, dia pernah mengatakan bahwa kami perusahaan besar di bidang mobile communication sudah menguasai beberapa pasar di Asia dan Eropa serta di Amerika. Bukanlah ketidakmampuan kami dalam mengelola perusahaan Nokia dengan baik. Nah, karena kami terlambat untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk, akhirnya pasar kami diambil alih oleh iPhone dan para pesaing yang lainnya. Dan dia mengatakan pemimpin utamanya, dengan ini maka terpaksa perusahaan kami Nokia menjual sebagian besar nilai sahamnya kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, inilah dampaknya.
ketika perusahaan tidak memperhatikan atau mengabaikan faktor yang dinamakan faktor lingkungan eksternal. Nah, begitu juga seperti contohnya Kodak atau kamera Canon. Nah, kamera seperti Kodak atau Canon pun dia pernah mengatakan dengan sombongnya tanpa memperhatikan faktor lingkungan eksternal. Apa yang dikatakan pemimpinnya atau direkturnya mengatakan bahwa kami perusahaan kamera yang terbesar, kualitas kamera kami sudah baik, tidak perlu untuk melakukan inovasi merubah kamera yang tadi yang saya miliki yang bersifat kamera roll film mengubah ke digital. Untuk apa? Tidak perlu kami melakukan hal itu. Kami tetap mempertahankan pasar kamera dengan berbasis pada roll film. Apa yang terjadi? Cepat atau lambat, karena Kodak atau Canon mengabaikan perhatian terhadap faktor eksternal, selera konsumen terhadap kamera mulai berganti. Yang tadinya kamera berbasis roll film, konsumen lebih menyukai kamera dengan menggunakan digital. Nah, dengan hanya memori cardnya kecil, bisa nge-print di rumah, bisa disimpan di HP. Nah, tidak lagi memerlukan studio foto lagi untuk mencetak. Nah, apa yang terjadi? Baru Kodak dan produknya kamera Canon mulai menyadari terhadap arti penting faktor lingkungan eksternal sebagai upaya yang harus diperhatikan. Nah, tapi apa? Lagi-lagi seperti lagu terlambat sudah. Nah, akhirnya karena terlambat sudah menelan kekalahan berupa kita lihat sekarang banyak orang yang sudah menyukai kamera digital. Nah, ini dia akibatnya ketika faktor lingkungan eksternal ini diabaikan. Nah, faktor-faktor lingkungan eksternal itu seperti misalnya persaingan yang timbul di dalam suatu perusahaan. Persaingan itu jangan diabaikan. Seperti contoh, mentang-mentang perusahaannya sudah besar, sudah mampu untuk melakukan pengelolaan manajemen dengan baik, sudah mampu untuk mendapatkan keuntungan, sudah menunjukkan kemampuan dalam melakukan penguasaan segmentasi dan targeting positioning, dia sudah berhenti. Nah, perusahaan tidak boleh seperti itu. Dia harus terus-menerus bertumbuh dan memberikan perhatian terhadap faktor lingkungan eksternal. Sebab namanya kegiatan dan aktivitas bisnis selalu dinamis dan tidak pernah berhenti. Nah, sama seperti kita dalam hal contoh pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu tidak pernah berhenti. Apa buktinya? Buktinya dulu ayah saya cuma hanya tamatan D3 itu sudah bisa menjadi kepala manajer wilayah. Sekarang coba tamatan D3, apakah bisa menduduki posisi yang lumayan strategis dalam perusahaan? Nggak bisa. Nah, sekarang aja mohon maaf, dulu di era tahun 80-an dan 90-an tamatan SMA sudah bisa teller. Nah, bahkan mohon maaf, petugas keamanan atau satpam tamatan SMP tahun 90 itu sudah bisa. Tetapi lihat, karena persaingan contoh dalam pasar tenaga kerja pun dinamis. Sekarang kita lihat, nah security atau satpam itu SMA sekarang. Bahkan dulu menjadi guru D3 sudah boleh, sekarang sudah tidak boleh lagi. Banyak sekolah-sekolah, yayasan-yayasan, baik sekolah negeri maupun swasta, itu sudah mematok minimal menjadi guru S1. Ini artinya apa? Ini artinya perubahan itu tetap ada seperti dalam bisnis atau dalam pasar tenaga kerja. Nah, oleh sebab itu, maka wajib memberikan perhatian terhadap nilai perubahan di dalam faktor-faktor lingkungan eksternal. Nah, contoh yang lain, ayah saya ketika bekerja di kantor dulu, nah dia udah pensiun, dia cerita, nah dulu nggak pernah dituntut untuk bekerja menguasai komputer. Zaman dulu tahun era 80-an ayah saya cerita, nah hanya memiliki kemampuan untuk melakukan mesin tik dalam zaman dulu membuat dokumen perkantoran itu mesin tik biasa yang cuma pada mesin tik masukkan kertasnya sudah selesai ditarik tinting, bunyi. Nah itu zaman dulu sudah canggih, sudah bisa bekerja dalam perkantoran administrasi. Coba sekarang diterapkan di era sekarang, apakah bisa? Enggak.
Oleh sebab itu, pasar tenaga kerja pun mengalami perubahan yang dinamis. Seperti sekarang sudah dituntut berbagai program penguasaan aplikasi komputer. Seperti misalnya paling tidak menggunakan aplikasi Microsoft Word, lalu PowerPoint, menggunakan Access, dan aplikasi tambahan yang lain yang digunakan perusahaan dalam aktivitas bisnis. Nah, oleh sebab itu, saya singgung lagi, perhatian terhadap faktor lingkungan eksternal tidak boleh terabaikan. Sebab keberhasilan hari ini dalam bisnis, pencapaian perusahaan belum tentu 5-10 tahun akan tetap berjaya. Nah, oleh sebab itu, faktor lingkungan eksternal harus mendapatkan nilai perhatian dan perusahaan harus bisa melakukan analisa secara tepat dalam hal memprediksikan atau meramalkan seberapa besar nilai dampak perubahan tersebut. Nah, contoh lingkungan eksternal yang tak terduga. Nah, dunia di seluruh negara siapa sangka menghadapi suatu permasalahan yang sama, yaitu COVID-19. Nah, akhirnya ini mengancam kepada seluruh negara terhadap kondisi dan keadaan ekonomi. Seperti di beberapa negara sudah mulai kacau, di Mesir, Pakistan, Prancis, kalau kalian dengar di Metro TV atau di YouTube sudah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dikarenakan akibat COVID dan kelangkaan sumber daya alam yang diakibatkan juga perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini mengakibatkan kondisi yang dialami terhadap perekonomian juga semakin menurun. Nah, artinya apa? Nah, artinya bahwa negara-negara atau perusahaan yang sudah maju belum tentu 10 tahun, 20 tahun atau periode yang akan datang dia tetap bisa maju. Nah, karena kenapa? Kondisi akan mengalami suatu perubahan dan sifatnya dinamis. Seperti contohnya lingkungan faktor eksternal. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, faktor lingkungan eksternal ini meliputi apa saja? Seperti tadi yang sudah disinggung oleh kelompok. Nah, saya ketua kelas dengan si Gondrong. Nah, lingkungannya apa? Pertama, memperhatikan pemerintah. Nah, walaupun pemerintah tidak memberikan pengaruh dan dampak secara langsung terhadap kegiatan dan aktivitas bisnis, tetapi pemerintah memiliki peranan yang cukup penting bagaimana kegiatan dan aktivitas bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya misalnya, kalau perusahaan-perusahaan atau industri yang mengabaikan terhadap nilai pemerintah seperti dokumen, faktor hukum, perizinan, pengenaan nilai pajak misalnya dia abaikan, apa yang terjadi? Pasti SIUP atau surat izin pendirian usaha akan dicabut oleh pemerintah dan tidak boleh menjalankan kegiatan bisnisnya kembali. Nah, oleh sebab itu faktor pemerintah ini memegang peranan terhadap bagaimana lingkungan eksternal terhadap nilai keberadaan bisnis yang dilakukan terhadap suatu industri. Nah, industri ini diartikan bukan hanya menghasilkan suatu barang dan jasa, tetapi industri itu bisa diartikan sebagai kumpulan terhadap perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa atau produk yang sejenis. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan? Seperti, bagaimana NGO non-government, artinya organisasi sosial. Nah, bagaimana organisasi sosial ini dapat memberikan efek pengaruh terhadap faktor lingkungan eksternal terhadap nilai keberadaan terhadap bisnis yang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Faktor lingkungan sosial berupa NGO non-government atau organisasi sosial. Nah, seperti contoh organisasi bukan pemerintahan seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini bisa memberikan pengaruh terhadap keberadaan faktor lingkungan eksternal mengenai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau industri. Seperti contoh industri makanan. Ketika industri makanan, misalnya restoran, makanan siap saji, tidak ada label halal
Nah, maka MUI bisa memberikan peranan seperti mengeluarkan himbauan atau fatwa jangan memakan produk ini karena dikhawatirkan produk ini tidak ada nilai jaminan halalnya. Nah, ini bisa mempengaruhi terhadap keberadaan bisnis, terhadap konsumen yang dituju. Seperti misalnya karena konsumen di Indonesia kan mayoritas beragama Islam, maka keberadaan terhadap nilai label halal sangat penting untuk memberikan jaminan. Nah, terhadap produk makanan yang masuk ke Indonesia seperti misalnya KFC, AW, McDonald, dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Seperti pernah kalian dengar suatu berita bagaimana McDonald yang ada di Inggris itu bisa digugat oleh suatu organisasi terhadap pencinta alam. Nah, di sana ditemukan ternyata ada beberapa produk-produk dari McDonald itu dikatakan sapinya itu merupakan sapi yang tidak alami, yang hanya sapinya suntikan dan dipotong dengan cara yang tidak baik atau tidak higienis, tidak mengikuti prosedur atau standar terhadap nilai kesehatan. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, kalau kalian nonton berita, pada saat itu nilai penjualan terhadap McDonald yang ada di Inggris mengalami penurunan. Nah, akhirnya McDonald mengundang non-government yang berupa organisasi pencinta alam dan pencinta hewan untuk melihat bahwa sebenarnya kami sudah melakukan upaya sesuai dengan prosedur terhadap daging yang kami gunakan, terhadap daging sapi, bagaimana cara pemotongan dan pengolahannya. Setelah dilihat langsung oleh organisasi pencinta alam, akhirnya pencinta alam tersebut dan organisasi pencinta hewan memberikan klarifikasi bahwa benar McDonald sudah melakukan prosedur. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya pada saat itu, nah, nilai penjualan daripada McDonald mengalami peningkatan yang ada di Inggris. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, mengapa faktor non-government organization bisa memberikan dampak terhadap nilai strategi perusahaan dalam hal perhatian terhadap faktor lingkungan eksternal. Nah, lalu apa lagi? Seperti misalnya konsumen. Nah, konsumen tidak boleh diabaikan. Konsumen walaupun faktor lingkungan eksternal bisa memberikan pengaruh dan dampak terhadap keberadaan usaha yang dijalankan terhadap suatu industri. Contohnya, nah, mengapa? Nah, perusahaan-perusahaan ketika menghadapi komplain terhadap konsumen, dia ketika motor mengalami reaksi respon terhadap emosional, ketika konsumen bertindak misalnya melakukan candid kamera atau menyimpan videonya secara sembunyi, nah baru perusahaan mengalami ketakutan, kecemasan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena konsumen ini bisa memiliki faktor nilai kekuatan yang memberikan pengaruh. Nah, seperti misalnya ketidakpuasan, ketika ketidakpuasan itu disebar, akan memberikan reaksi dan respon terhadap konsumen yang lain atau masyarakat Indonesia yang lain terhadap industri yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya apa yang gampang? Masih ingat? Ayam bakar Wong Solo. Nah, ketika dia sombongnya sudah berhasil usaha, lalu dengan menampilkan nih saya sudah sukses, akhirnya mengadakan perlombaan yaitu Poligami Award. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu setelah di pabrik, ibu-ibu khususnya melakukan respon dan reaksi, jangan beli lagi ayam bakar Wong Solo sampai tersebar luas. Nah, akhirnya apa? Hanya seperti itu konsumen diabaikan. Akhirnya kita lihat ayam bakar Wong Solo satu persatu usahanya sudah mulai tutup. Nah, ini yang terjadi. Begitu besarnya dampak konsumen. Walaupun konsumen faktor eksternal bisa memberikan pengaruh terhadap bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di dalam menerapkan nilai strategi. Nah, lalu apa lagi yang tadi disebutkan? Setelah pemerintah, lalu ada konsumen. Nah, juga lembaga keuangan.
Nah, walaupun lembaga keuangan ini bisa dikatakan faktor eksternal, tetapi lembaga keuangan itu bisa memberikan dampak terhadap nilai keberadaan bisnis, terhadap nilai strategi. Seperti apa? Seperti contohnya dengan menjalin hubungan yang baik, meningkatkan nilai kepercayaan atau trust terhadap lembaga keuangan, maka lembaga keuangan dapat membantu terhadap nilai transaksi keuangan terhadap perusahaan. Seperti apa? Seperti kalau ada transaksi dalam jumlah besar sampai jutaan atau ratusan juta, nah kalau dibawa cash uang secara langsung kan risikonya besar, terjadi perampokan. Nah, dengan adanya bank membantu untuk membayarkan dengan dalam bentuk transfer. Nah, supaya aktif kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik dan perusahaan dapat menekan terjadinya risiko. Lalu apalagi lembaga keuangan dapat membantu kalau sudah terjalin hubungan mitra bisnis dengan baik, seperti misalnya UBK dengan BNI, maka suatu saat kalau UBK ingin meminjam uang kepada bank untuk misalnya mendirikan universitas yang baru, cabang yang baru, nah maka dengan mudah bank tersebut akan memberikan dana karena keberadaan dari Universitas Bung Karno telah menjalin kemitraan bisnis dengan baik. Nah, sehingga dapat dipercaya, sehingga nantinya suatu saat kalau Universitas Bung Karno meminta pinjaman sejumlah dana untuk misalnya membuka bisnis baru terhadap universitas yang didirikan di suatu wilayah yang ada di Jakarta misalnya, nah maka akan diberikan pinjaman pendanaan tersebut. Nah, begitu juga pasar tenaga kerja. Walaupun pasar tenaga kerja faktor eksternal, tetapi keberadaan faktor eksternal terhadap pasar tenaga kerja mempengaruhi terhadap keberadaan nilai bisnis dari perusahaan. Dan ini memberikan dampak dan pengaruh secara tidak langsung. Nah, contohnya apa? Walaupun dampak secara tidak langsung, tapi bisa memberikan efek atau dampak atau pengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau industri. Nah, contohnya apa? Suatu saat misalnya perusahaan atau industri membutuhkan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dengan cepat karena ada tenaga kerja yang mengundurkan diri atau meninggal dunia atau sudah sakit parah yang tidak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan karena sakit kronis yang sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Nah, dengan adanya pasar tenaga kerja, maka akan membantu terhadap penyediaan kebutuhan tenaga kerja. Seperti contohnya, perusahaan bisa bekerja sama dengan Kementerian Industri dan Ketenaga Kerjaan untuk membantu dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Lalu apalagi pasar tenaga kerja? Nah, bisa bekerja sama dengan universitas-universitas terhadap kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu, antara perusahaan dengan universitas dalam pasar tenaga kerja harus terbentuk link and match. Nah, artinya apa? Artinya universitas menghasilkan suatu produce atau produk terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, perusahaan sebagai mitra dari universitas, sehingga universitas bisa melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan terhadap dunia bisnis atau dunia industri sekarang ini terhadap kebutuhan tenaga kerja. Nah, oh ternyata sekarang diperlukan penguasaan bahasa. Oleh sebab itu beberapa kampus itu sudah ada kursus bahasa, seperti bukan hanya bahasa Inggris. Kalau kalian main suatu saat di Atmajaya, sudah ada bahasa Korea, bahasa China, Jepang, dan lain sebagainya untuk kebutuhan tenaga kerja ketika ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah dinilai besar atau big company. Lalu apalagi seperti di beberapa kampus-kampus yang lain di Jakarta, seperti kebutuhan akuntan itu diperlukan. Oleh sebab itu, ketika terjadi link and match, seperti contoh saya ambil di IAI, nah kampus Universitas IAI menyediakan pelatihan akuntan yang berbasis kepada pajak, berlipat pajak A, B, dan C. Supaya kenapa? Supaya nanti tenaga kerja
bekerja terhadap kemampuan akunting diberikan pengetahuan lebih terhadap bagaimana membantu perusahaan terhadap penyajian laporan pajak, termasuk pemotongan dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain apa? Contoh yang lain di beberapa kampus, seperti contohnya di Universitas Multimedia Nusantara, sudah melakukan upaya kerjasama dengan perusahaan bentuk link and match. Seperti orang yang mengambil jurusan manajemen pemasaran, mereka sudah diberikan kerjasama. Kerjasamanya dengan salah satunya dengan marketing. Nah, marketing salah satu konsultan marketing terbesar di Indonesia. Tahu kalian marketing atau Nielsen? Nah, mereka sudah menyediakan pelatihan terhadap bagaimana mendesain promosi dalam bentuk digital marketing. Supaya kenapa? Supaya lulusan nantinya manajemen pemasaran diberikan kemampuan lebih supaya bisa mendesain digital marketing yang baik. Bukan hanya memiliki kemampuan dalam promosi untuk penjualan, tetapi mereka juga bisa mendesain terhadap bagaimana promosi itu dilakukan dalam bentuk digital marketing. Nah, ini dia. Nah, lalu terhadap pemasok. Nah, perusahaan harus menjalin keterikatan hubungan dengan pemasok. Apa yang terjadi kalau pemasok itu diabaikan? Nah, atau pemasok memiliki nilai kekuatan lebih. Nah, tetapi perusahaan dengan arogan dan sombongnya mengabaikan pemasok pasti akan mengganggu terhadap kelancaran usaha yang dijalankan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan. Contoh yang gampang dan sederhana apa? Seperti di Eropa. Nah, apa yang terjadi di Eropa? Eropa itu negara miskin terhadap sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam. Nah, ketika ribut sama Rusia, pada Rusia pemasok terbesar gas bumi dan minyak bumi atau gas alam sebesar 80% di Eropa. Apa yang terjadi ketika Rusia mengamuk, kesel, di stop aja sebagai pemasok? Apa yang terjadi? Udah keadaan ekonominya Eropa kita lihat udah mulai goyang, kolaps. Nah, harga di sana bahan bakar melambung tinggi sampai 10 kali lipat dibandingkan Indonesia. Nah, ini dia. Kalau kita sadar kita hanya punya satu mitra pemasok dan tidak ada penggantinya, maka jalinlah hubungan yang baik. Jangan sampai pemasok itu kesel seperti kasus yang ada di negara Eropa. Ketika Rusia diblokir, nggak boleh melakukan kegiatan bisnis, ya udah nggak apa-apa. Saya punya gas alam sangat banyak. Anda kan bergantung kepada saya 80% gas alam dan minyak bumi. Nah, ketika saya stop, mau apa Anda? Nah, udah harga naik melambung tinggi sampai 10 kali lipat. Akhirnya banyak industri yang ada di Eropa mulai goyang, kolaps. Nah, ini dia yang terjadi. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kecuali misalnya contoh nih. Nah, kita sebagai pengusaha beras punya berbagai mitra. Nah, terhadap menjalin hubungan terhadap para petani. Ketika ada salah satu petani itu ngeyel, bandel, nah kita punya penggantinya. Nah, tapi kalau kita hanya menjalin satu supplier, ya kita tidak boleh untuk mengabaikan supplier. Nah, kalau kita menjalin hubungan berbagai supplier dan produk tersebut ada produk penggantinya, maka kita memiliki kekuatan atau perusahaan terhadap posisi tawar. Ya udah, ini kalau masuknya bandel menaikkan harga tanpa pemberitahuan saya terlebih dahulu, tenang, masih ada supplier yang lain yang menggantikan. Tetapi kalau kasusnya seperti tadi gas alam yang dimiliki hanya Rusia 80% terbesar yang memasok di Eropa, nah Eropa harus menjadi hubungan yang baik terhadap Rusia. Karena kenapa? Dialah sebagai pemasok yang terkuat terhadap kebutuhan gas alam dan minyak bumi yang menghidupkan industri yang ada di Eropa. Nah, ini dia.
Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Nah, selain itu, dalam faktor lingkungan eksternal, kita bisa melakukan analisis faktor lingkungan eksternal dengan mengamati lingkungan industrinya. Dalam lingkungan industri, kita bisa menggunakan salah satu pendekatan yang diungkapkan oleh seorang ahli dari manajemen strategik, yang dimana teori-teorinya banyak dikutip oleh berbagai buku, yaitu menggunakan konsep Michael Porter. Nah, Michael Porter mengungkapkan bahwa